Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Dena Anggita, SPS MDS, dosen program studi Desain Produk Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercubuana. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari penilaian persepsional bidang pengajaran PDT UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Desain Kemasan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, mari kita pahami terlebih dahulu gambaran umum mengenai mata kuliah ini. Desain kemasan merupakan salah satu bidang dalam desain produk yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai suatu produk. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi media komunikasi visual, sarana penyampaian informasi kepada konsumsi, serta memiliki peran strategis dalam membangun pengalaman pengguna dalam meningkatkan desain produk di pasar. Oleh karena itu, perancangan kemasan harus mempertimbangkan aspek fungsi, estetika, material, teknologi, produksi, kelanjutan, serta kebutuhan pengguna pengembangan industri. Modul mata kuliah desain kemasan, mahasiswa akan mempelajari proses perancangan kemasan secara komprehensif, mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan pengguna, eksplorasi ide, pengembangan konsep visualisasi desain, pembuatan mockup, pengujian evaluasi desain berdasarkan kebutuhan pengguna serta konteks industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan permasalahan desain melalui pendekatan riset, penerapan berbagai metode, eksplorasi ide untuk menghasilkan solusi yang kreatif, mengevaluasi efektif desain melalui proses prototyping, serta menciptakan solusi desain kemasan inovatif melalui penerapan desain thinking dan kerja kolaboratif dalam tim multidisiplin. Untuk mencapai tersebut, proses pembelajaran dibagi dalam pembelajaran sub-TPMK yang disusun secara bertahap. Mahasiswa diawali dengan kemampuan melakukan observasi, mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan para kepentingan, serta lakukan wawancara pada KL. Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan berbagai alternatif solusi melalui kegiatan brainstorming, lateral thinking, visualisasi ide, dan bentuk sketsa maupun report. Pada tahap berikutnya, mahasiswa akan mengembangkan konsep tersebut menjadi prototipe atau mockup, melakukan pengujian bersama menggunakan user testing, menganalisis hasil pengujian, kemudian menyempurnakan desain berdasarkan data yang diperoleh. Seluruh proses tersebut akan bermuara pada mahasiswa untuk menerapkan tahapan desain thinking dengan memperhatikan sosial budaya. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning melalui metode project-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran dengan mengerjakan proyek desain kemasan secara bertahap, mulai dari kegiatan riset, pengembangan ide, pembuatan prototipe, pengujian desain, presentasi hasil, hingga realisasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Baik, setelah memahami gambaran umum mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran, selanjutnya akan memasuki materi pembelajaran pada pertemuan ini. Jadi untuk materi hari ini kita cek poin gitu ya, mata kuliah desain kemasan dari konsep menuju produk nyata. Jadi tugas kita yang di awal adalah merebranding dan redesign kemasan UMKM. Ya, semua sudah mempunyai mitra masing-masing, gitu ya. Sudah menganalisa, sudah membuat konsep, sudah belajar membuat mockup, gitu ya. Dan nantinya harus masuk ke sesi produksi, ya. Oke, ini kita lanjut. Oke, pertama-tama ini yang akan menjadi proyek kita ya. Jadi ujian akhir semester nanti ini berbasis studi kasus UMKM. Ya, setiap mahasiswa sudah mempunyai mitranya masing-masing. Ada yang mitranya pedagang jus, terus ada yang mitranya pedagang buah, ada yang mitranya penjual gado-gado, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Kalian juga sudah melakukan yang namanya apa? Menganalisa, gitu ya, menganalisa di mana kalian sudah terjun langsung ke apa? Ke mitra masing-masing, gitu ya, dengan menyampaikan warungnya, gitu ya, berdiskusi dengan pedagangnya, berdiskusi dengan owner, gitu ya. Itu untuk mencari apa? Untuk mencari permasalahan yang ada dari pihak UMKM, ya. Terus setelah kalian mempunyai data, gitu ya, kalian pasti nanti akan membuat
desain. Nah, desain ini yang sudah kalian buat ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, artinya kreativitas desain kalian. Ya, jadi mengembangkan aspek visual, mengembangkan bentuk atau struktur gitu ya, di mana desain kemasan mitra sebelumnya itu pasti mempunyai kelemahan-kelemahan fisik gitu ya, baik dari segi visual, baik dari segi struktur gitu ya, atau memang kurang bagus gitu ya secara desain, makanya perlu dikembangkan. Nah, setelah itu pasti kalian harus masuk ke teknis produksi ya. Teknis produksi itu apa? Untuk menerjemahkan desain ke proses cetak dan material ya. Dimana kemarin kita sudah sempat berkunjung ya ke salah satu pabrik ya, pabrik manufacturing impact gitu ya, impact flexible packaging gitu, untuk melihat mereka memproduksi desain kemasan ya. Jadi ini yang sudah dilakukan dalam satu semester, dalam berapa bulan lagi kita selesai. Nah, fokus penilaian apa aja? Pasti kalian fokus pada konsep desain ya. Pertama, kalian pasti merebranding dan meredesain ya. Ada yang belum punya logo, benar kan? Logonya masih nggak ada, dengan paling gambar aja atau hanya tulisan gado-gado Ariel ya. Ada pemanis visual logo ya. Jadi makanya bisa proses merebranding dan meredesain ya. Proses pertama, terus minggu-minggu sebelumnya kita mencoba membuat mock-up ya, seperti mock-upnya yang lagi dibikin dari ya, punya Joshua ya, iya Pak, Joshua, Batagor ya. Ini adalah proses membuat desain kemasan final ya. Setelah itu punya yang namanya branding atau identitas visual ya. Nah, ini udah ada sampel produk nih dari Haikal, misalkan ini dari gado-gado Ariel ya. Gado-gado Ariel sudah sekarang sudah punya gambar atau logo ya, seperti gambar logo yang tadinya mungkin hanya tulisan gado-gado Ariel ya, sekarang sudah lebih lebih manis gitu ya, lebih kreatif dan dengan packaging yang lebih bersih, jadi ini akan menambah nilai jual ya. Nah, ini harus Haikal lihat lagi ya, evaluasi kira-kira dengan buka sendiri sudah cukup apa belum dengan porsi yang dijual oleh gado-gado hari ini gitu ya. Wah, ini udah cakep nih secara desainnya, ada kulit pisang gitu ya. Terus mungkin perlu tambahan, menambah komposisi ya. Misalkan kalau makanan itu pasti ada yang namanya apa, logo halal ya. Logo halal itu biasanya komposisi juga dulu ya. Nah, di sini masuk ke poin penguatan identitas ya. Nah, ini salah satu sampel yang sudah dibuat ya sama Haikal. Dan lagi yang di sampel ini Batagor lagi proses pembuatan. Sini nggak ada ya, belum ya. Kita penilaian ada yang namanya kreativitas di bidang inovasi bentuk kemasan ya. Inovasi bentuk kemasan gimana? Misalkan kemasannya yang sekarang bentuknya kotak, kalian coba bentuknya bulat atau bentuknya oval, itu namanya ada sebuah inovasi ya. Inovasi bentuk, jadi bentuknya jangan standar atau jangan yang sudah ada, itu bisa dicoba dengan inovasi ya, lewat apa, membuat struktur baru ya. Terus pasti tadi ada identitas visual ya, yang gado-gado Ariel sudah di-branding menjadi lebih menarik pastinya, dengan warna, dengan tipografi, dengan logo, dengan layout gitu ya. Nah, yang gak kalah penting juga ini informasi produk ya. Informasi produknya harus clear, harus jelas. Batagor itu dalam satu kotak isinya berapa? Akan kayak gitu ya. Terus Batagor itu komposisi makanannya dari apa sih bahannya, misalkan itu bisa dilakukan. Itu untuk menambah kepercayaan konsumen ya. Setelah informasi sudah, bentuknya sudah, visualnya juga sudah, baru kalian masuk ke tahap produksi tadi
Ini lagi coba nih bikin produksi, ini lagi potong-potong, lagi nge-print gitu ya, nanti lagi bikin apa tempat sendoknya gitu kan, itu ada tahap standar produksi. Nah, nanti untuk perihal kuasnya kemarin saya tugaskan Givari ya, Givari dan izin juga ya, kalau Givari mana gitu ya, bikin satu lembar poster digital ya, lengkap. Ukuran 1:1 ya, ini digital aja, yang format ininya nih. Kalau kita lihat di sini daerah ya. Nah, misalkan ini sudah jadi ya, ini sudah jadi mock-up resminya, tapi ini bentuk potongannya ya, potongannya. Nah, ini makanya draft digital. Konsep berpikir kalian nanti dicantumkan ke poster draft digital ya, dilaporkan sama mock-up 1:1-nya. Tadi kan tadi ada evaluasi ya, Michael ya, sampai hari 1 ternyata pas dicetak kurang 20x20 terlihat kurang besar, sangat gitu ya. Oke, nya mesti coba kurang 20x30 ya. Nah, itu adalah evaluasi dari mock-up 1:1 ya. Nah, seperti itu ya. Ini nanti dibuat. Nanti saya akan ada contoh template yang harus kalian ikuti. Unpaper, flexible packaging gitu ya, atau apapun gitu ya. Yang penting bisa menjadi sebuah set kemasan. Flexible packaging yang punyanya Ida ya. Ida bisa pakai flexible packaging. Kalau yang botol punyanya Amel, ya craft paper, tas, paper, karton, ya dengan buat box juga bisa menjadi pilihan material. Jadi kalian harus ke tempat digital printing gitu ya, untuk menanyakan material apa yang ada di digital ini gitu ya, untuk bisa diproduksi. Ya, kalau sudah clear gitu ya, secara desain, secara soft file kurang, ya pasti kalian harus cetak desain ya sesuai dengan produk. Terus memastikan kualitas cetak, ya tadi di peta, ya misalkan kalau ada finishing, laminasinya seperti apa, ya itu harus standar. Dan ini kan masih paper yang nyetel ya, belum ada laminasi, jadi kertasnya masih misalnya kalau kena air luntur tuh, coba icikin, disiram, luntur, ya makanya nanti memastikan kualitas cetak sesuai dengan standar visual. Dan yang terakhir nantinya dilakukan, kita mesti melakukan perakitan ya, assembly, membuat semua visi kemasan. Setelah itu ya tadi evaluasi, uji, udah pas belum, nanti dimasukin ke makanan, enak nggak untuk disusun ya. Nah, ini yang menjadi tahapan-tahapan produksi dari sebuah desain kemasan. Ini lagi ya. Oke, nanti di sini ada poster presentasi. Ini template, tapi nanti kalau teman sekelas sudah ada yang buat, itu bisa disesuaikan. Ya, yang ada apa nih? Nama produk UMKM, ya. Punya semua kan nama produknya. Misalkan tadi apa? Gado-gado Ariel, terus Batagor siapa nih? Nah, saya nggak tahu nih Batagor ini punya merek apa nih. Biasa kalau siomay itu siomay 88 atau siomay apa gitu ya. Jangan Batagor itu kan nama makanannya, merek pedagangnya apa? Ya. Terus wajib menggunakan logo Resco WB. Ya, nanti diselipin lah di mana logo Resco WB. Karena apa? Sifatnya untuk kolaborasi antara UMB desain produk dengan mitra ya. Terus nanti ada konsep desain kemasan, terus ada visual mock-up produknya ya. Terus ada yang namanya kemasan awal, before, dan kemasan akhirnya ya. Lalu ini tadi identitas brand ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini poster nih, poster keseluruhan keseluruhan. Jadi nanti kalian bisa menggunakan AI ya untuk kalian mendelegasi
tugasnya dengan menggunakan prompt khusus gitu ya, tapi pastikan AI tersebut belajar bagaimana ciri khas produk kalian. Belajar gimana? Kalian sudah berfoto bisa foto tampak samping, foto tampak depan, tampak belakang gitu ya. Baru dia bisa nyusun. Kalau kalian nggak belajar AI-nya, nanti ngaco. Ya. Terus foto yang namanya foto before after. Ya, kemasan sebelumnya sama kemasan sesudah di redesign atau repackaging, gitu ya. Nah ini baru konsep displaynya. Terus jangan lupa menampilkan logo Destro, ini posternya nih logo Destro. Nah di bagian sini ada yang namanya tuh simbol, ini ada logo Destro-nya, ya seperti itu. Ini adalah foto aktorialnya, foto yang nanti dipasang di stand. Ya kayak di stand kayak gini, misalkan ini nanti bukan A5, dan nanti di sini diselipin. Jadi masing-masing punya posternya masing-masing nanti. Ya, yang ini nanti ditaruhnya di drive. Yang ini detail, ini yang konsep kita kalian yang dari analisis sampai selesai, tapi dijadikan rangkuman jadi poster. Ya, ini untuk cetakannya pengen cetak A2. Kata tidak, Pak ada ininya Pak. Akhirnya ini ditaruh di drive, nanti ini dicetak A5, bukan A5, belakangnya dikasih barcode yang mengelik ke sini. Jadi nanti nonton, lihat poster kalian, oh ini, ya ceritanya seperti ini, ya. Ini detailnya di sini, poster. Jangan, karena apa? Nanti mengurangkan ini kan tidak foto atau tutorialnya. Ya ada barcode, jadi nanti bolak-balik aja Pak. Yang dia pergi api. Ya jadi ini foto vektorial. Misalkan kalau dibaca di data warung gitu kan, jadi lebih rapi. Seperti itu ya. Nanti cetakan itu A5. Karena nanti kita pameran di luar kampus. Untuk makanannya gimana Pak? Kemarin kita janjian makanannya real makanan. Ya kan sekarang 20 atau dipas puas berlangsung. Oke. Persiapan mulai hari ini sampai tanggal 15. Ya, ini tanggal loading karya tadi tanggal 18 Juli. Ya, nanti pembukaan pameran jika tidak berubah ini ada di tanggal 20. Ini saya pakai tanggal-tanggal yang awal dulu. Ya. Ini sebelum tadi ada diskusi mengenai kan ada acara sugoi, ada acara apa gitu. Tapi kita pasangkan dulu di tanggal sekian. Ya nanti bisa kontak ke grup, ini tanggal pentingnya. Ya jadi bayangan saya hari ini sampai tanggal 15 itu sudah bisa mulai hubungi vendor. Ya. Misalkan kalau ada saran desain, silakan direvisi, diubah, langsung dibuat kembali. Oke, ini ya. Semoga nanti di tanggal 20 kita bisa selesai semua itu berpameran, gitu ya. Jadi semuanya nggak ada yang masih dicetak Pak, masih di yang jalan itu. Jadi sudah punya tandolnya. Nah, terakhir dan sudah tekan ini data peserta silakan di scan. Data peserta pameran nanti kelasnya kelas apa ditulis mata kuliah bisa kemasan. Misalkan kalau ada mata kuliah yang lain, misalkan ada studio fashion, ada nggak? Desain fashion misalkan ditulis saja. Dan ini satu link ini untuk semuanya karya-karya. Nggak tahu panennya siapa? Haikal lagi. Ya pokoknya ini diisi nanti tolong, jadi nanti dari Prodi nanti akan membuatkan seragam Pak ya. Dari kita pernah pameran kita apa ya. Kalau itu kayaknya punya semua tuh kalau itu sampai 4 ya. Semuanya punya ya. Oke, ini ceritanya. Oke, ya, nah ini pokoknya taruh diisi ya. Nanti sampaikan juga ke teman-teman yang tidak masuk hari ini. Seperti itu ya. Oke, ada diskusi di sini. Jadi untuk kesimpulannya dalam satu karya bahwasanya bonus presentasi itu nanti akan dijadikan satu dan kalian bisa berpresentasi di tempat kamera, kan? Dan kita anggapnya itu adalah presentasi dan launching. Kalau bisa mengundang mitra, lebih bagus. Nanti misalkan Haikal bawa Pak,
Kita kasih tahu sama Bapak tuh langganan saya juga tuh. Nah dia, karena nggak ada air. Dan nanti memangnya kalau yang kemarin sampah yang kleng siram tuh nggak masuk ya? Nah, kleng kasih sebelum lakukan dari saya. Ya, seperti itu. Oke, ada diskusi sampai sini? Sedang ada? Jadi cukup seperti itu ya. Terima kasih untuk tanggal-tanggal pentingnya tadi bisa dicatat ya. Ini ya 7 sampai 15, 18 sampai tanggal 20. Buat tiganya langsung kita acara besar, acara program studi, ada anak sekolah, ya kan? Nah, kan tangan dulu jangan terlalu ya. Hasilnya tutup ya. Oke. Sip, seperti itu ya untuk tahap kita berikutnya. Saya rasa minggu depan sudah punya vokal semua gitu, dan sudah final ya. Jadi sudah sudah ketinggalan nih pas coding kalian sama posternya, jangan hanya modulnya tapi juga posternya. Nanti saya invite ke hari yang nama di grup buat detail pengumuman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya sebagai dosen adalah memfasilitasi tindakan pembalik, melakukan asesmen secara berkelanjutan yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta kemampuan berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat dan dunia industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.